Oke, klik tombolnya dan mari kita mulai HOTS hari ini. Nah, sementara Bapak ini ternyata adalah kepala sekolah SMK yang biasanya di link and match itu kan SMK biasanya, Pak. Artinya Bapak punya pengalaman yang sangat luas tentang bagaimana seharusnya link and match antara perusahaan dan sekolah itu atau antara kampus dan perusahaan itu bisa diterapkan. Nah, itu dari dulu itu kan konsep ini sudah ada, tapi perhatikan tidak berjalan. Nah, ini Bapak mumpung sebagai orang yang sangat berpengalaman di bawah, seharusnya ini bagaimana dilaksanakan Pak link and match itu? Iya, link and match ini kan diperkenalkan oleh Pak Wardiman, oleh Menteri Kebudayaan waktu itu Pak Wardiman, karena Pak Wardiman ini sekolahnya di Jerman seperti Pak Habibie, sehingga ya memang kiblatnya Jerman. Tapi kiblatnya saja itu menuju ke sana juga masih terseok-seok. Kalau di Jerman dengan match itu ya betul-betul bahwa penyelenggara pendidikan vokasi itu tidak seluruhnya pemerintah, dan bahkan kurikulum ada apa itu ya tidak hanya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tetapi penyelenggara pendidikan tidak sembarangan orang bisa membuka semua prodinya juga yang lagi tumbuh marak apa menjamur apa gitu, kemudian dibuka rame-rame jika akhirnya nanti jenuh dan seterusnya. Kalau kemudian kiblatnya ke Jerman, itu kan penyelenggara pendidikan vokasi Kadin, Pak. Yang Kadin kita nggak sama sekali nggak kenal dengan dunia pendidikan. Kan katanya ada bagian tertentu di Kadin yang ngurusin tentang pendidikan, tapi faktanya saya selama jadi kepala sekolah STM juga nggak pernah kenal Kadin juga enggak. Kalau Jerman kan Kadin sepenuhnya, sehingga 30% saja di kelas, 70% adalah di perusahaan. Nah, kalau dengan Kadin ya satu jurusan yang akan dibuka atau prodi yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhan di Kadin, kamar dagang dan industri. Kalau industri tidak membutuhkan, yang akan dibuka, atau prodi-prodi tertentu yang sudah jenuh jadi itu karena nanti produknya tidak akan dipakai, sehingga di sana 100% daya serapnya dari sekolah atau dunia pendidikan, dunia usaha 100%. Tidak ada satu pun lepas, bahkan mungkin kalau tahun lepas dia akan lagi jadi vokasional, tetapi dia jadi akademisi misalnya, jadi beralih. Kalau jadi akademisi jadi pemikir, berubah, jadi orientasinya tidak lagi vokasi. Tapi kalau vokasi kan untuk kerjaan, dan kalau kerjaan maka peluangnya. Jadi teori atau konsep supply and demand itu diterapkan betul. Jadi kalau mau butuhnya hanya cat sampai ada prodi cat, sampai ada prodi ngecat. Jadi ngecat itu ngecat di kapal beda dengan ngecat di bangunan, berbeda dengan ngecat di kendaraan sebagainya. Jadi tidak sampai kemudian cat itu nanti ada yang pelepu itu rusak, itu bagaimana caranya mereparasi atau membetulkan dan sebagainya, sampai itu. Nah, ini kemudian prodinya ada juga prodi yang terkait dengan misalnya fabrikasi, dia sampai mahir. Kelas dari mulai las karbon, las listrik, sampai lasnya modelnya las titik dan seterusnya, semua welding itu buat. Jadi maka kemudian aplikasi yang maksudnya sangat dikenal oleh karena kompetensi di sana kan. Nah, kalau kompetensi, makanya di sini sebenarnya sudah berubah menuju kompetensi, tapi sayangnya ini tambah hitam, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintah, ganti kebijakan pendidikan, sehingga ini nampaknya perlu dibenahi. Dan kayaknya terus Komisi 10 misalnya memberikan rekomendasi bahwa mestinya ada grand design tentang pendidikan. Kalau grand design itu misalnya pendidikan pilihannya 3, akademik, vokasi, atau profesi. Apa tiga-tiganya akan dijalankan? Kalau tiga-tiganya berapa persen? Kan tidak semuanya akan untuk memenuhi kebutuhan pekerja
pekerjaan, ada juga yang tadi jadi pemikir. Kalau jadi pemikir jadi ilmuwan. Saya kira tidak bisa kemudian kita dibiarkan begitu saja semuanya jadi pekerja yang tidak bisa begitu. Stres kita. Nanti ada ya anak-anak tertentu yang dipaksa dia kepingin jadi pemikir, tapi kemudian olahan diajari untuk jadi pekerja saja. Atau ada orang tertentu yang memang passionnya dia di bidang tertentu yang nanti dia akan mengembangkan profesi-profesi tertentu. Kayak saya peran agama itu kan bukan pekerjaan khusus, tapi dia profesi yang nggak bisa. Dan kalau nggak ada passion di situ ya terpaksa. Sekarang ini banyak dokter-dokter terpaksa. Dokter yang karena dipaksa orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, sehingga itu kan nggak dari bukan yang paling dalam. Sehingga itu saya kira terseok-seok konsep link match samping ini juga baru sekarang. Setelah kemarin Pak Nadiem kita eksplorasi sebetulnya mau apa. Pak Nadiem ini kan bukan pendidikan ya. Dia kan bisnis. Oke, saya kira dunia juga perlu ada pemikiran-pemikiran dari dunia luar seperti Pak Nadiem. Tapi praktisi pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya memaksimalkan ketika ada opini, ada ide, gagasan dari luar seperti Pak Nadiem ini, bagaimana diformulasi menjadi sesuatu yang sinambungan. Makanya tadi saya ulang, untuk meramu tiga ini harus ada grand design, rencana induk pendidikan. Pariwisata saja ada rencana induk pariwisata. Ekonomi kreatif yang baru saja itu ada rencana induk pariwisata, rencana induk ekonomi kreatif. Pendidikannya sudah lama, nggak ada rencana induk pendidikan, nggak ada. Nah, kemudian kita dorong dan akhirnya Mas Menteri ini katanya lagi buat, tapi dia nggak menyebut grand design, menyebutnya roadmap. Ya, kalau peta jalan itu kan mestinya grand design-nya terbentuk dulu, baru ada roadmap-nya. Ya, sekarang ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan sebagainya itu sebutannya peta jalan pendidikan Indonesia. Nah, ini yang nanti kita akan bedah lagi untuk supaya segera ada tidak hanya peta jalan tetapi grand design atau blueprint rencana induk pendidikan. Baik, Pak. Mas Alvin, silakan. Ya, terima kasih nih Pak Fikri. Tadi ulasannya sudah begitu jauh ya, ulas mengenai potensi daerah. Jadi saya menangkap bahwa sebenarnya potensi daerah di Kabupaten Tegal dan Brebes khususnya tidak hanya soal makanan yang selama ini kita kenal gitu Pak ya. Ternyata bidang-bidang industri atau manufaktur seperti yang dibicarakan Pak Fikri tadi juga mempunyai sumber daya yang kuat di sana. Hanya saja tinggal sumber daya manusia saja yang perlu tingkatkan untuk bisa bersaing, dan juga lisensi bagi pemilik keahlian itu tadi. Tapi Pak Fikri ini saya ingin mengkoreksi sebentar soal tanggal lahir Pak Fikri ya. Tadi kan saya dikasih sama Mbak Riva nih salah satu buku. Ternyata Pak Fikri merupakan salah satu tokoh berpengaruh di Jawa Tengah, dan 100 tokoh berpengaruh di Jawa Tengah termasuk Pak Fikri. Saya juga kaget nih. Nah, ini Pak Fikri kalau boleh tahu siapa ini sih? Lahir Pak Fikri kan di Tegal Pak ya, 17 Juli. Kalau di buku ini, di potongan buku ini ada yang kurang nih, 1906 di sini. Yang benar itu berapa Pak Fikri? 1963 atau 1906? Belum merdeka. Masih. Iya. Usia 57 tahun. Iya Pak. Masih muda, Pak. Masih bergairah. Untuk Saya kelahiran 67, Pak. Oh, 67 ya. Ya selisih 4 tahun lah. Ya. Tapi muda banget. Saya pikir mau ngangkat terus mobilnya. Pikir 40-an tadi, Pak. 49 kali ya. Ya. Ya Pak Fikri, karena Pak Fikri juga kan dari kalangan yang cukup religius ya, karena orang tua dari Pak Fikri
sendiri merupakan seorang kiai alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ini kebetulan pesantren yang sangat berpengaruh di Jawa. Ya. Satu nomor pertama kalau tidak salah setelah Lirboyo, nomor pertama ya, baru habis itu Lirboyo. Kebetulan saya juga punya cita-cita itu menyekolahkan adik saya ke Tebu Ireng. Iya. Nah tapi Pak Fikri nih, dalam kutipan terakhir di buku ini, Pak Fikri mengingatkan bahwa kalangan milenial saat ini tidak begitu mempunyai minat lagi terhadap partai-partai agamis gitu. Apalagi setelah Pak Fikri menguraikan bahwa di Jawa Tengah itu tidak ada sebenarnya pertentangan antara partai agamis dengan nasionalis. Justru di sana bahu-membahu membangun daerah. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya kenapa kelompok milenial ini sekarang lebih pada partai nasionalis dibandingkan agamis? Padahal kan kalau kita tahu rakyat Indonesia itu cukup agamis ya, apalagi soal agama tuh Indonesia saya kira sangat aware, sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka, terutama anak-anak muda saat ini. Apalagi dengan adanya program-program hijrah itu Pak ya. Saya kira anak muda punya perhatian yang besar juga terhadap agama, tapi kalau di sini kan Bapak ingatkan kelompok milenial kini banyak bergerak ke partai-partai nasionalis, dan ini menjadi catatan atau PR bagi partai-partai berbasis agamis. Sebenarnya Pak Fikri itu menilai bagaimana Pak, kenapa milenial kok lebih ke nasionalis saat ini? Iya. Ini mungkin terakhir Pak Fikri. Iya, sebetulnya ini kayaknya ya akibat dari edukasi politik ya, juga termasuk juga saya kira dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat ini sesungguhnya sudah bosan itu dengan kehidupan yang glamor, yang materialistik dan sebagainya. Cenderung saya kira tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin juga public figure yang di Jakarta pun saya kira sudah bosan dengan keglamoran para selebritis misalnya. Itu mereka sebetulnya terakhir juga mati juga kan ya. Jika akhir kehidupan juga mereka kadang-kadang ada juga yang berakhir dengan tragis. Kemudian kalau toh sampai sudah tua, dia juga banyak juga diantaranya yang tidak nggak sebagaimana ketika muda. Mereka ya dalam tanda kutip glamor hidupnya begitu, nah tapi di akhir hidupnya malah minta sumbangan dan seterusnya. Itu kan memang itu kehidupan duniawi yang materialistik, yang hedonis itu memang saya kira sekarang udah, menurut saya kalau di Indonesia ini sudah mulai jenuh. Mereka udah bosan dengan kehidupan yang artifisial, yang tidak substansial. Jadi ini kemudian saya kira positif. Nah, cuman akhirnya partai-partai politik juga mengubah yang nasionalis misalnya sekarang kayak caleg-caleg misalnya, partai-partai nasionalis itu lebih berukut, itu lebih rapet, itu calegnya itu lebih rapet daripada partai-partai yang agamis. Partai agamis malah ngambil caleg-caleg yang lebih terbuka, lebih ini segala macam. Ini sebetulnya ada plus ada minusnya. Kalau bagi partai-partai yang berbasis agama ini koreksi ya. Sesungguhnya sebagian diantaranya sudah tidak relevan lagi, dia ikut-ikutan jadi bergaya seperti partai-partai terbuka pada umumnya. Nah, partai-partai nasionalis yang sekarang ini menurut saya yang menjadi semakin agamis, menjadi ya sholawatan, tetapi oleh partai yang sangat nasionalis tapi sholawatan. Kemudian partai nasionalis tapi kemudian ininya bukan joget-jogetan, tetapi dia tabligh akbar, itu bukan oleh partai agamis. Ini saya kira kalau di partai nasional menurut saya ini baik. Nah, tetapi juga kalau ini sebagai koreksi juga dipakai partai-partai agamis untuk supaya lebih substansial. Sekarang ini yang tampil ini kan bukan sebut saja public figure atau orang yang ceramah misalnya. Itu kan enggak seperti dulu Jenner atau mungkin siapa yang mungkin kemudian kubalik selebritis itu sekarang udah mulai hilang. Sekarang ini yang substansial, Gus Baha yang sangat rasional, yang sangat ini segala macam, Ustadz Adi Hidayat segala macam. Meskipun di televisi atau di media mainstream tidak ada, tetapi sekarang ini orang lebih nyari di
sosmed, di online dan sebagainya. Oh, YouTube. Dan itu lebih masuk. Dan saya kira kalau disurvei itu lebih dominan daripada media mainstream. Ini saya kira itu bukan berarti saya ini jadi alat evaluasi buat partai-partai yang berbasis agamis. Saya kira nggak usahlah terlalu bergaya sok terbuka, sok nasionalis segala macam. Udah tahu kok bangsa ini didirikan oleh orang-orang yang komitmen keagamanya luar biasa. Kayak ya kalau nggak ada mereka, nggak ada jasa mereka, saya kira negeri ini tidak terbentuk ya kalau nggak ada jasa mereka. Kecuali yang dibunuh oleh penjajah, yang jadi korban dalam dalam kemerdekaan ini kan juga mereka para ulama. Ini makanya menurut saya ini menuju equilibrium, tetapi memang akhirnya lantas apa bedanya nih partai agamis dengan partai nasionalis? Saya kira mana yang paling bisa memberi manfaat yang substansial kepada masyarakat. Manfaat itu manfaat tidak hanya manfaat materi ya, tapi juga manfaat batin juga. Artinya manfaat mereka mendapatkan ketenangan, mendapatkan pengayoman, mendapatkan sesuatu yang dia cari, karena jenuh, apalagi ini COVID-19 ini kan menggilas ekonomi semua. Saya kira mudah-mudahan di pilkada 2020 ini nanti nggak banyak money politik ya, karena nyatanya yang hasil pilkada yang akhirnya banyak, saya kira bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa yang jadi itu rata-rata yang bagi duit ya. Nah kalau seperti ini kan kalau ada COVID-19 coba siapa coba? Nggak ada manfaatnya kita ini. Sudah ekonomi sudah sekarang dari 5 ke 4 ke 3, mungkin sekarang udah menjadi 2, nanti sebentar lagi minus, kan luar biasa. Sehingga akhirnya sekarang yang mendapatkan kekuasaan pun kolek bingung mau COVID, mau terus PSBB terus atau mau akhirnya new normal coba. Karena mengatasi ini kalau terus diklinasi luar biasa bisa bubar ini, masyarakat bisa kolab semua. Nah itu makanya saya kira ini tantangan baru, dan menurut saya kira ini positif sehingga semua menjadi bahan evaluasi supaya lebih bermanfaat dan kontribusinya semakin maksimal untuk bangsa dan negara ini. Saya kira begitu Mas Amin. Iya Pak. Ya. Mungkin saya menuliskan tadi Pak, dari cerita profil Bapak menarik, bahwa Bapak itu pendidik ya sebenarnya awalnya ya, sampai ke sekolah STM. Dari honorer, kemudian jadi PNS, jadi guru, jadi kepala sekolah, kemudian tahun 99 saya sudah diberhentikan dengan hormat karena mendirikan PK dulu. Tapi kemudian 2004 sebetulnya mau balik lagi jadi umat bakti, tapi nggak boleh, suruh jadi caleg provinsi. Saya kira nggak dapat lah, asumsinya nggak dapat, tapi nyatanya provinsi dapat. Kemudian Ali terakhir jadi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian 2014 diminta untuk jadi caleg DPR RI. Alhamdulillah, ya baik. Jadi Bapak sendiri atas pilihan sendiri untuk menjadi caleg waktu itu tahun berapa tadi Pak? 99 sebetulnya bukan pilihan sendiri ya, karena nggak ada caleg ya, sehingga saya dicalek, dan itu boleh waktu itu boleh PNS jadi ini ya, akhirnya kan yang lain juga sama. Jadi waktu itu PNS bebas kan, partai juga boleh. Jadi ketika ada keluar PP nomor 5 dan 12 tahun 99 baru kemudian harus menentukan sikap. Nah itu awalnya sih pokoknya berkontribusi kan, 98 itu reformasi 99 ya, sehingga hanya supaya berkontribusi ikut dalam dinamika masyarakat ini saja sebetulnya. Hanya karena ternyata dapat kursi dan caleg lain gak ada yang mau. Sekarang ini pada berebut. Dan saya merasakan sendiri bahwa mereka kita ini nggak mau.
Akhirnya saya yang sudah jadi PNS melepaskan ke PNS-nya. Saya sudah nggak boleh waktu itu, karena kan lebih jelas jadi PNS daripada Iya. Iya. ya musiman 5 tahunan. Tapi Itu. Bapak merasa bahwa setelah menjadi anggota Dewan, katakanlah begitu, dari DPRD, kemudian Provinsi dan Jakarta atau Pusat, merasa bahwa itu bermanfaat buat Bapak? Ya, karena saya sebetulnya awalnya sih sudah pamitan untuk kembali lagi saja ke dunia pendidikan, karena ya passion saya barangkali di dunia pendidikan. Tapi karena kondisi sudah terlanjur di dalam, kemudian partai juga minta supaya saya tetap, yang terakhir 2019 juga saya nggak nomor 1, nomor 2, kan nomor urut 1, tapi nomor urut 2. Terus dengan asumsi ya sudah, saya kira nggak jadi juga tidak apa-apa, saya kembali lagi ke dunia pendidikan. Tapi memang kalau melihat ini sebenarnya, melihat otoritas, sebenarnya DPR itu masih sangat bermanfaat. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa, tapi juga edukasi di kalangan pemerintah daerah dan sebagainya masih minim, sehingga akhirnya belum sinkron aja. Tapi kalau manfaatnya luar biasa saya kira. Oke, jangan lupa klik tombolnya dan sampai jumpa lagi di hots berikutnya.